Menjelaskan KPU akan secepatnya menyusun PKPU soal pilkada ulang. Mengenai teknis penyelenggaraan pilkada ulang, KPU akan melakukan simulasi tahapan pemilu terlebih dahulu. Afif juga mengatakan ada 41 daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun ini dengan calon tunggal. Kosong menang, hasil pembahasannya kemarin proses pemilu selanjutnya itu dilakukan tahun depan. Berarti itu sudah tok nanti keluar PKPU atau nanti? Iya, kita akan masukkan dalam PKPU rekapitulasi dan penetapan ya. Gitu. Jadi kalau ada kota kosong yang menang, maka pilkada selanjutnya itu tidak 5 tahun tapi setahun kemudian. Yang pelaksanaan pilkadanya hanya terdiri dari satu pasang calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50%. Komisi DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, DKPP secara bersama menyusun pemilihan gubernur dan wakil bupati diulang kembali pada tahun berikutnya, yakni tahun 2025. DPR RI, KPU, dan pemerintah menyepakati pilkada ulang akan digelar pada tahun berikutnya yakni 2025 jika kota kosong menang. Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta yang digelar hingga dini hari. Selanjutnya, Komisi 2 DPR RI akan membahas lebih lanjut bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP mengenai peraturan KPU atau PKPU yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang akan datang. Apakah nanti kalau ada calon tunggal yang kemarin kalah dengan kota kosong, dibuat 1 tahun berikutnya pilkada, boleh ikut lagi apa enggak? Nah itu kan nanti semua konsekuensi itu harus dibicarakan nanti di sini. Gitu. Jadi yang penting nanti kesepakatan pertamanya itu kapan kita melaksanakan pilkada ulangnya kalau misalnya yang menang kota kosong. Karena kalau di dalam undang-undang itu kan disebutkan di situ bisa dilaksanakan tahun berikutnya atau pada pilkada berikutnya. Gitu. Nah kalau saya katakan saya lebih merekomendasikan supaya pilkadanya itu tidak boleh lebih dari setahun, ya. Sementara, saat ini KPU tengah mengkaji jadwal pilkada ulang jika kota kosong menang. KPU menyebut penentuan jadwal pilkada ulang harus memperhatikan registrasi perkara permohonan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Dan saat ini KPU sedang melakukan kajian, susun jadwal tersebut, ya, dan tentunya KPU komitmen agar menyegerakan diselenggarakannya pilkada ulang tersebut karena kota kosong mendapatkan dukungan suara lebih dari 50%. Penentuan jadwal untuk pilkada yang diulang tersebut itu harus memperhatikan registrasi perkara permohonan PHPU kada di Mahkamah Konstitusi. Dan berdasarkan pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2024, itu tanggal 7 Januari 2025 itu dijadwalkan Mahkamah merilis buku register perkara konstitusi. Dewan Pembina Perludem, Titi Anggreni menanggapi wacana pelaksanaan pilkada ulang jika kota kosong menang. Titi menilai yang diulang bukan hanya hari pemungutan suaranya saja, bahkan seluruh tahapannya pun diulang. Untuk itu Titi minta KPU harus mengantisipasi aturan main, setidaknya memberikan keadilan kompetisi. Jangan seolah-olah KPU berpihak pada pasangan calon tunggal. Nah ini KPU saya kira antisipasi soal aturan main ya, yang meyakinkan publik bahwa jangan sampai KPU seolah-olah berat lebih kepada calon tunggal. Nah ini bagaimana aturannya bisa setidaknya memberikan keadilan kompetisi itu. Yang kedua ya memang saluran-saluran ketidakpuasan itu jangan sampai mengakibatkan pada hal-hal yang sifatnya mengarah pada kekerasan juga harus diantisipasi. KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024. Daerah itu terdiri atas 1 provinsi, 35 kabupaten dan 5 kota. Para calon tunggal itu akan berhadapan dengan kota kosong. Tim Liputan, Kompas TV.